Soal berikut transaksi salonsmanship yang berada di Sipolon selama bulan Desember 2021. 1 Desember 2021 menyetor uang tunai sebesar 60 juta rupiah dan peralatan seharga 8 juta rupiah. 2 Desember 2021 membeli perlengkapan secara tunai sebesar 600.000 rupiah. 3 Desember 2021 membeli peralatan secara kredit 800.000 rupiah. 4 Desember 2021 membeli perlengkapan secara kredit 700.000 rupiah. 6 Desember 2021 membeli peralatan sebesar 1 juta rupiah dan dibayar secara tunai 250.000 rupiah, sisanya dibayar 1 minggu kemudian. 10 Desember 2021, salonsmanship memberikan jasa kepada keluarga Situmiang di Garaga sebesar 4 juta rupiah dan diterima secara tunai. 12 Desember 2021, kelas 12 MIA 1, 2, dan 3 pergi ke salonsmanship dan baru diterima 1 minggu kemudian sebesar 3 juta rupiah. 15 Desember 2021 membayar hutang transaksi tanggal 6 Desember 2022. 18 Desember 2021 menerima transaksi tanggal 12 Desember 2022 sebesar 2.500.000 rupiah. 20 Desember 2021 membayar biaya listrik 300.000 rupiah. 22 Desember 2021 membayar biaya telepon 500.000 rupiah. 24 Desember 2021 membayar biaya gaji karyawan 700.000 rupiah. 25 Desember 2021 perlengkapan yang sisa sebesar 500.000 rupiah. 26 Desember penyusutan peralatan 400.000 rupiah. 29 Desember 2021 salonsmanship mengambil uang dari usaha untuk keperluan pribadi sebesar 500.000 rupiah. 30 Desember 2021 diterima transaksi tanggal 22 Desember sebesar 450.000 rupiah. Berdasarkan soal di atas, buatlah persamaan dasar akuntansi dan laporan keuangan. Berikut adalah bentuk persamaan dasar akuntansi. Maka yang pertama, tuliskanlah dulu judulnya. Namanya adalah salonsmanship. Lalu namanya persamaan dasar akuntansi. Lalu yang selanjutnya adalah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020. Kenapa ada di sana tanggal 31 Desember? Karena transaksi itu terjadi pada bulan Desember 2021. Lalu buatlah persamaan dasar akuntansinya. Aktiva harus sama dengan pasiva. Lalu yang pertama adalah buatlah kolom tanggal, kolom kas, piutang, perlengkapan, peralatan, hutang, modal, dan keterangan. Nama-nama akun yang termasuk ke aktiva itu adalah yang diketahui di dalam soal. Maka kolom tanggal, kas, piutang itu adalah tidak mutlak, ini urutannya. Maka urutan yang ada pada kolom persamaan dasar akuntansi ini adalah berdasarkan soal yang diketahui sebelumnya. Oke, kita akan bahas soal persamaan dasar akuntansi. 1 Desember 2021 menyetor uang tunai. Uang tunai berarti kas bertambah 60 juta rupiah dan peralatan bertambah 8 juta rupiah, dan ini dianggap sebagai modal awal. Maka modal bertambah 68 juta rupiah. Tanggal 2 Desember 2021
tanggal Desember 2021 membeli perlengkapan secara tunai Rp600.000. Maka jika dibeli perlengkapan secara tunai, perlengkapan bertambah Rp600.000 karena tunai akan mengurangi kas sebesar Rp600.000. Lalu saldo sekarang pada kas Rp59.400.000 piutang kosong, perlengkapan Rp600.000, peralatan 8 juta, hutang kosong, modal Rp68 juta. Tanggal 3 Desember 2021 membeli peralatan secara kredit. Jika kredit berarti tidak langsung membayarnya kepada toko tersebut, maka apa yang timbul akan menimbulkan hutang. Dibeli peralatannya bertambah, maka hutang bertambah Rp800.000. Saldo sekarang pada kas Rp59.400.000, piutang kosong, perlengkapan Rp600.000, peralatan Rp8.800.000, hutang Rp800.000, modal sekarang Rp68 juta. Selanjutnya tanggal 4 Desember dibeli perlengkapan secara kredit. Kalau kredit tadi berarti akan menimbulkan hutang. Oke, maka perlengkapannya bertambah Rp1 juta, hutang bertambah Rp1 juta. Saldo sekarang pada kas Rp59.400.000, piutang kosong, perlengkapan Rp1.600.000, peralatan Rp8.800.000, hutang Rp1.800.000, modalnya Rp68 juta. Sekarang tanggal 6 Desember membeli peralatan sebesar Rp1 juta. Dibelilah Rp1 juta dan dibayar secara tunai. Maka peralatan bertambah Rp1 juta dan dibayar secara tunai, maka kasnya berkurang Rp250, maka sisanya akan tertimbullah hutang sebesar Rp750. Lihat posisi aktiva dengan pasiva itu sama-sama bertambah Rp750.000 karena peralatannya Rp1 juta dibayar Rp250 ya. Oke, maka saldo sekarang pada kolom kas Rp59.150.000, piutangnya kosong, perlengkapan Rp1.600.000, peralatan Rp9.800.000, hutang Rp2.550.000 dan modalnya Rp68 juta. Sekarang tanggal 10 Desember, Salon Semansik memberikan jasa kepada keluarga Situmiang di Garaga sebesar Rp4 juta dan diterima secara tunai. Kalau diberikan jasa, maka usaha salon itu menerima pendapatan. Maka karena diterima secara tunai akan menimbulkan kasnya bertambah Rp4 juta dan modal bertambah Rp4 juta dengan keterangan sebagai pendapatan jasa. Saldo sekarang kas Rp63.150.000, piutang kosong, perlengkapan Rp1.600.000, peralatan Rp9.800.000, hutang Rp2.550.000 dan modal Rp72 juta. Sekarang tanggal 12 Desember, kelas 12 MIA 1, 2, dan 3 pergi ke Salon Semansip. Oke, mungkin mereka bersalon ya, dipastikanlah mereka akan membayar. Tetapi pihak Salon Semansip itu
tidak menerima pada tanggal 12 Desember. Namun jasa yang diberikan akan diterima 1 minggu kemudian. Maka transaksi yang dicatat pada tanggal 12 Desember itu adalah salon semansip mempunyai piutang kepada 12 Mei 1223. Piutangnya bertambah 3 juta rupiah dan itu langsung dicatat bertambah modal dengan keterangan pendapatan jasa. Saldo sekarang pada kolom kas 63.150.000 rupiah, piutang 3 juta rupiah, perlengkapan 1.600.000 rupiah, peralatan 9.800.000 rupiah, hutang 2.550.000 rupiah, modal 75 juta rupiah. Sekarang tanggal 15. Membayar hutang transaksi tanggal 6 Desember 2022. Kita lihat tanggal 6. Tanggal 6 hutangnya di sana berapa? 750 rupiah. Namun pada tanggal 15 dibayar. Kalau kita bayar utang, dipastikanlah uang kita berkurang. Maka kasnya berkurang 750 rupiah dan hutang berkurang 750 rupiah. Maka kita tarik kembali saldo sekarang. Kas saldonya 62.400.000 rupiah, piutang 3 juta rupiah, perlengkapan 1.600.000 rupiah, peralatan 9.800.000 rupiah, maka hutang sekarang 1.800.000 rupiah, modalnya 75 juta rupiah. Oke, sekarang tanggal 18. Menerima transaksi tanggal 12 Desember 2022 sebesar 2.500.000 rupiah. Tanggal 12. Apa yang terjadi pada tanggal 12? Bahwa salon semansip mempunyai piutang, maka piutang itu diterima. Jika kita terima piutang, maka kas kita akan bertambah 2.500.000 rupiah dan berkuranglah piutang kita 2.500.000 rupiah. Maka saldo tanggal setelah itu kas 64.900.000 rupiah, piutang 500.000 rupiah, perlengkapan 1.600.000 rupiah, peralatan 9.800.000 rupiah, hutang 1.800.000 rupiah dan modalnya 75 juta rupiah. Oke, selanjutnya kita bahas tanggal 20 Desember 2021 membayar biaya listrik 300.000 rupiah. Jika kita membayar biaya listrik, dipastikanlah kas berkurang 300.000 rupiah dan modal juga berkurang 300.000 rupiah dengan keterangan biaya listrik. Maka saldonya kas 64.600.000 rupiah, piutang 500.000 rupiah, perlengkapan 1.600.000 rupiah, peralatan 9.800.000 rupiah, hutang 1.800.000 rupiah dan modalnya 74.700.000 rupiah. Tanggal selanjutnya tanggal 22 Desember membayar biaya telepon. Jika dibayar biaya telepon, dipastikanlah kas berkurang 700.000 rupiah, 500.000 rupiah dan modal berkurang 500.000 rupiah dengan keterangan biaya telepon. Maka saldonya sekarang tanggal 22 kas 64.100.000 rupiah, piutang 500.000 rupiah, perlengkapan 1.600.000 rupiah, peralatan 9.800.000 rupiah, hutang 1.800.000 rupiah dan modalnya 74.200.000 rupiah. Sekarang tanggal 24 Desember membayar gaji karyawan. Kalau dibayar gaji karyawan, pastikanlah
kas berkurang Rp700.000 dan modal berkurang Rp700.000 dengan keterangan biaya gaji karyawan. Saldo sekarang tanggal 24 Desember, kas Rp63.400.000, piutang Rp500.000, perlengkapan Rp1.600.000, peralatan Rp9.800.000, hutang Rp1.800.000, dan modalnya Rp73.500.000. Sekarang tanggal 25 Desember, perlengkapan yang sisa Rp500.000. Ingat ya, untuk mencatat perlengkapan yang sisa, catatlah yang habis. Oke, kita lihat. Perlengkapan yang ada di sana adalah Rp1.600.000. Katanya yang sisa adalah Rp500.000. Maka yang habis adalah Rp1.100.000. Ingat ya, yang dicatat adalah yang habis. Yang habis, maka perlengkapan berkurang Rp1.100.000 dan modal berkurang Rp1.100.000 dengan keterangan biaya perlengkapan. Maka saldo sekarang Rp63.400.000, piutang Rp500.000, perlengkapan Rp500.000, peralatan Rp9.800.000, hutang Rp1.800.000, dan modal Rp72.400.000. Selanjutnya adalah tanggal 26 Desember 2021, penyusutan. Dipastikanlah bahwa penyusutan peralatan, nilai dari peralatan berkurang Rp400.000. Oke, tanggal 26, maka peralatan berkurang Rp400.000 dan modalnya berkurang Rp400.000 dengan keterangan biaya penyusutan peralatan. Maka saldo tanggal 26, kas Rp63.400.000, piutang Rp500.000, perlengkapan Rp500.000, peralatan Rp9.400.000, hutang Rp1.800.000, modalnya Rp72 juta. Tanggal 29, salon smalsi mengambil uang dari usaha untuk keperluan pribadi. Jika pemilik usaha mengambil uang dari usahanya, itu disebut dengan prepay. Prepay akan mengurangi, kasnya berkurang Rp500.000 dan modal berkurang Rp500.000. Saldo tanggal 29, kas Rp62.900.000, piutang Rp500.000, perlengkapan Rp500.000, peralatan Rp9.400.000, hutang Rp1.800.000, modalnya Rp71.500.000. Dan sekarang tanggal 30 Desember 2021, menerima transaksi tanggal 12 Desember sebesar Rp450.000. Oke, kita lihat tanggal 12. Tanggal 12 terjadinya adalah piutang. Maka piutang yang diterima. Oke, maka kalau kita terima piutang berarti kas bertambah Rp450.000, piutang berkurang Rp450.000. Maka saldo sekarang kas Rp63.350.000, piutang Rp50.000, perlengkapan Rp500.000, peralatan Rp9.400.000, hutang Rp1.800.000, dan modal Rp71.500.000. Oke, maka kita jumlahkanlah aktiva, yaitu kas Rp63.350.000 tambah piutang Rp50.000 tambah perlengkapan Rp500.000 tambah peralatan Rp9.400.000, maka jumlah totalnya Rp73.350.000.
Rp300.000. Oke, sebelah pasipa hutang Rp1.800.000 tambah modal Rp71.500.000, maka jumlahnya Rp73.300.000. Maka antara aktiva dan pasipa sama, maka disebutlah itu balance dan pekerjaan kita benar. Oke, selanjutnya adalah membuat laporan keuangan. Yang pertama itu adalah laporan laba rugi. Maka yang pertama tuliskanlah dulu namanya Salon Smansip laporan laba rugi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021. Yang pertama adalah pendapatan jasa yang ada dalam persamaan dasar akuntansi Rp7 juta dan beban-beban. Yang pertama ada beban listrik Rp300, beban telepon Rp500.000, beban gaji karyawan Rp700.000, beban perlengkapan Rp1.100.000, beban penyusutan peralatan Rp400.000, dan total beban semuanya adalah sebesar Rp3 juta. Itu diletakkan sejajar dengan pendapatan jasa, lalu dikurangkan pendapatan dikurangi total beban sebesar Rp4 juta, maka akan menghasilkan laba karena lebih besar pemasukan dibandingkan dengan pengeluaran. Laporan keuangan yang kedua adalah laporan perubahan modal. Oke, yang selanjutnya tuliskanlah nama usahanya Salon Smansip laporan perubahan modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021. Yang pertama di sana modal awal 1 Desember 2021 Rp68 juta. Laba Rp4 juta itu berasal dari laporan laba rugi. Prepaid Rp500.000 berasal dari persamaan dasar akuntansi, lalu dikurangkan, yaitu Rp4 juta dikurangi Rp500.000 sama dengan Rp3.500.000 atau disebut penambahan modal. Maka modal akhir sekarang 31 Desember 2021. Laporan keuangan yang ketiga adalah neraca Salon Smansip neraca untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 harus samalah aktiva dengan pasipa. Oke, maka kita lihat di sana aktiva lancarnya ada kas Rp63.350.000, piutang Rp50.000, perlengkapan Rp500.000, total aktiva lancar Rp63.900.000, aktiva tetap berupa peralatan Rp9.400.000, total aktiva tetap Rp9.400.000, maka total aktiva lancar dan aktiva tetap Rp73.300.000. Pada kolom pasipa hutang usaha Rp1.800.000, modal Rp71.500.000. Modal ini berasal dari laporan perubahan modal, yaitu modal akhir 31 Desember 2021 ya. Diingat ya, itu berasal dari laporan perubahan modal. Maka total pasipa Rp73.300.000, maka aktiva dengan pasipa sama, maka kolom neracanya benar. Berikut adalah kumpulan dari laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca.